Gue sampai gue datengin Bongki. Bong, ini di mana nih Bong? Pada saat gue udah tahu bahwa itu di istilah sama Bim kakak ini jadi slang. Gue bilang, gue datang ke Bongki, Bong. Ini yang gue kerjain slang loh. Warnanya apa? Agak coklat. Gelap kan, warnanya gelap dan mengkilat kan itu kan, ada badannya kan. Iya. Set gitu kan mengkilat. Gini kan. Suatu hari Yo, salam. Ketemu lagi di channel Suatu Hari dengan The Rockstar. Ini dia yang real. Haji Rockstar. Ini yang real rockstar. Kalau rockstar itu ciri-cirinya ceweknya banyak. Oh gitu ya? Oh, emang gue cewek banyak? Masa sih? Ada sih 5 anak. Kita nyambung nih. Oh nyambung. Tadi Tok, kabar sehat Tok? Baik. Siap. Alhamdulillah. Iya. Oh berkat juga dari doa Pak Haji nih kemarin gue selamat lah. Ya kan? Amin. Sekarang jadi penyintas. Penyintas ya? Iya. Ya, berarti belum boleh vaksin ya? Belum, 2 bulan ya. 2 bulan lagi ya? Rencana mau vaksin? Insya Allah. Siap. Udah ya, udah 3 kali ya? 2 kali. 2 ya? 2. Okay. Kalau mau 3 kali, boleh juga. Tuman. Tadi seru juga tuh ngobrolin macam-macam ya di sini ya. Ini dia temboknya TK. Iya. Tapi ini tembok TK yang setelah TK-nya tutup jadi studio. Nah ini nongkrong semua nih. Ya kan? Iya benar di sini. Sepanjang ini nih. Iya. Jadi kita ada satu studio, banyak gitaris. Studio gitu ya. Drummer juga banyak. Ngantre kan biasanya. Rebutan. Oh. Wah ini kapan selesai nih? Begitu ada yang keluar main. Gitu. Iya. Ini apa namanya? Ya Potlot tuh jadi epicentrumnya anak band tahun 90-an sih. Iya. Epicentrumnya di sini semua kan. Soalnya apa ya? Pertama ya dari slang kan keluar dengan lagunya yang out of the box liriknya gitu kan. Tiba-tiba keluar lagi solo, ada Opi. Iya kan? Iya. Itu juga unik lagi gitu ya. Akhirnya ada jadi Andiliani. Iya kan? Jadi rame macem-macem kan. Bener. Ada Imanes, wah udah deh. Lo waktu datang tuh sama House of the Rising Sun? Iya. Udah di situ? Sudah. Atau dibikin di sini bandnya? Enggak. Sudah ada House of Rising Sun pada saat House lagi manggung. Yang datang tuh ya Rustam, ada Penge, ada Bongki, ada Kakak di mana-mana. Kebanyakan di pensi waktu itu kita manggungnya. Pensi salah satunya Manari. Nah kalau di Manari gue inget manggung sama Kidnap juga, iya. Pembuka juga tuh di situ. Jadi pada saat itu tuh udah mulai Kidnap manggung, pembukanya House of Rising Sun. Lo jadi waktu datang tuh sama siapa sih? Njet atau sama? Udah satu band. Enggak, maksudnya yang masuk ke sini duluan, yang ngajak lo ke sini siapa sih dulu? Yang ngajak ke sini kan Bongki. Tapi Njet sama Bongki sama anak-anak ini sama kakak udah mulai kenal, udah mulai sering kesini kayaknya Jet. Kan akhirnya kita satu band diajak lah kesini, kali-kali bisa ngasilin lagu baru gitu loh melalui band ini gitu. Diajak Bongki, ayo udah ngumpul lah tuh mulai di situ, ngumpul satu band rombongan. House itu kan satu band itu kan rombongannya banyak sebenarnya. Banyak termasuk ada Jai, ada Mbak Iki, ada si tim horenya gitu banyak, ya? Tim horenya banyak. Gitu. Jadi semarak lumayan ya. Rombongannya banyak gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama mewarnai scene-nya Potlot pada saat itu. Karena pada saat itu kita ditantang bikin lagu, coba lagunya nggak asik, kurang menarik lah gitu loh. Maksudnya merasa kurang menarik apa Bongkinya yang? Enggak, kitanya. Kita gitu. Nggak dapet nih gitu ya? Cemen lah gitu lagu cemen. Akhirnya kita masing-masing
bikin dipretelin. Berarti akhirnya cita-cita rekamannya House of Rising Sun dipending dulu waktu itu berarti ya? Dipending dulu. Karena akhirnya main sama Iman, main sama... Tapi akhirnya kalau gue ngeliat, malah akhirnya terwujud sebenarnya. Tapi dengan format lain. Kayak ada Flowers. Ya Flowers itulah House of Rising Sun. Gitu menurut gue. Karena di situ kan ada Jet, ada Chilling, ada Boris, ada 3 orang udah di situ. Iya ya, menang switch aja loh Mogi ya. Iya. Karena gue nya di slang, bongkinya yang sana gitu. Gitu jadinya. Apa namanya? Tapi emang udah dari awal tuh rock and roll band nih gitu. Sebenarnya gue lo mainnya nggak gue tuh diajak masuk house itu, gue diajak sama Chilling. Saudara. Karena pada saat itu house udah panggungnya banyak, menjetnya ada ya kan, ada manggungnya banyak. Tapi si pemain bassnya kadang-kadang suka bolos. Gitu. Pemain bassnya suka bolos. Terus si Chilling ngajak, lo main bass deh. Ya udah, lagunya apa? Ini. Ya udah. Kita udah berapa kali latihan udah ngalir aja deh. Ya, Black Crowes gitu. Ya Black Crowes lah, Jimi Hendrix, Stones, ada Lenny Kravitz, Johnny Winter kan gitu-gitu kan. Pokoknya Jet dapat semua dia tuh. Iya, Jet dapat semua lah. Eric Clapton, Aerosmith, Sikat semuanya ya udah. Jadi kita bawain itu. Nah waktu ada suara ondel-ondel. Kita joget dulu apa? Suruh sini. Iya gitu. Jadi apa namanya? Cuma kemarin beberapa waktu lalu dia lucu. Gue ketemu sama pemain bass yang suka bolos ini. Oh iya? Emang kenal lebih dari dulu? Emang kenal, emang tahu gue si Maudi. Gue bilang, wah gila lo, ini gara-gara Maudi pemain bass. Maudi. Dia mungkin waktu itu lagi mesti kuliah lah apa segala macam. Karena posisi bass kosong, akhirnya gue gitu. Terus kemarin gue ketemu, gue bilang, wah ini gara-gara lo bolos sekolah nih. Gara-gara lo bolos latihan. Akhirnya gue jadi gantiin lo, terus band ini masuk ke potlot. Iya, gue ketemu sama dia. Berarti akhirnya mau dikenalin lagi sama lo ya belakangan. Iya. Oh gitu. Gitu. Tok, ini channel lo apa sih namanya nih? Suatu hari. Suatu hari. Kenapa sih namanya kok Suatu Hari? Ya suatu hari kan bisa lagi ngobrol sama Ivan. Suatu hari tuh pasti banyak ada kejadian-kejadian. Selalu ada kejadian ya. Diwakili sama kejadian-kejadian. Kayak kan di logonya kayak yin yang tapi satu matahari satu bulan. Gitu. Oke. Jadi, kalau di Suatu Hari ini apa yang lo mau ceritain sih sebenarnya ke teman-teman ini? Kok gue jadi yang interview lu sih? Lu penasaran? Iya. Enggak serius. Gue udah ngobrol sama Rustam. Rustam juga gara-gara kayak tadi. Tok, gue ke situ ya, ngapain? Mau bikin konten nih. Oh ya? Yaudah gantian ya, abis lo gue ya gitu. Lo juga kan tiba-tiba, Tok, kayaknya gue yang terlalu itu ya, nunggu bola ya, mestinya gue jemput bola. Akhirnya sekalian bikin konten juga. Awalnya sih gue kan ngobrol sama Reno tuh di RSG TV. Ya dia kan emang paling dia rajin apa mancing-mancing ngombak-ngombak gitu kan. Terus rame. Iya. Ya lucu aja ternyata ya mungkin sebagian dari yang pernah nongkrong di sini juga komen tuh. Bahkan ada yang gue salah tahun apa salah informasi, ada yang ngeralat di komen. Jadi seru aja gitu loh bahwa cerita-cerita ini bisa jadi hiburan, tapi bisa jadi pelajaran. Iya benar. Ini dosennya. Ini ada yang menarik kalau sama Mas To. Benernya kalau waktu pas awal-awal gue di slang kan, pasti teman sekamar gue Mas. Teman sekamar. Pasti. Partner in crime gitu. Oh Wah bener ya. Gitu. Nah pada saat itu tuh lo kalau lo ngeliat gue yang sekarang, tapi pada saat itu lo ngeliat gue seperti apa sih gitu. Iya, bedanya kan gue duluan berhenti, ya kan. Tapi gue masih seumur lo saat itu gitu kan. Ya gue sih ngeliatnya apa ya, kejar-kejaran.
Kejar-kejar gimana? Kejar-kejar gimana? Ivan kemana? Ini kemana? Gitu-gitu loh. Udah mau manggung nih, gitu-gitu. Jadi apa? Saling menjaga jadinya, gitu loh. Itu tuh masa mudanya tuh. Tapi gue mau nanya ke lo tuh. Waktu saatnya akhirnya lo, wah gue main bass sama Slank. Lo pasti setahu gue bukan menjadi pemain bassnya Slank kan, mengisi gitu ya. Mengisi, iya betul. Iya kan? Mengisi, iya betul. Itu rasanya gimana tuh pas lagi dalam proses apa namanya pergantian formasi? Ada maksudnya kan yang lo alamin sendiri juga selain lo apa secara status tapi juga dalam keadaan lagi drugs menggila gitu kan. Pada saat itu ya, pada saat tahun 96 itu ya, awal sampai 2000-an gitu kan. ya, tuh ya itu gue bilang bahwa pada saat ngerjain album yang judulnya Lagi Sedih itu memang gue satu frekuensi dengan judul album itu, satu frekuensi, maksudnya satu Somehow dapat gitu. dapat karena apa? Dulu kan sebelum awalnya kan kita bersama-sama ada di sini, ya kan, ada di sini. Terus akhirnya pada satu saat karena ada sesuatu itu, drugs emang lagi gokil lah, gitu kan, gokil, gila banget ya, sehingga memang parah banget sih. Iya, parah. Semuanya parah. Mungkin akhirnya kan apa namanya, bunda nyokap lo ngelihat kondisi ini pasti juga ngeliat juga kan, wah ini parah nih, pasti akhirnya ngebikin satu keputusan yang kira-kira untuk menyelamatin anak-anaknya kan, gua itu pasti gitu. Dan akhirnya dengan istilahnya pada saat itu memang akhirnya pecah, bukan pecah tapi dibatasin sebenarnya kalau gue mengartikan pada saat itu ya. Nggak bisa sebebas pada saat sebelumnya. Karena ini udah parah. Jadi agak mau difilter gitu kan, mau difilter. Mau main pada saat itu nggak ada pelarangan untuk main kan, mau main aja, siapa yang mau main. Dulu Anda kan mau kesini bolak-balik kan. Arai, 2 hari pulang, ganti lagi yang lain. Iya, cuman kan akhirnya kan ada apa namanya, ada yang nyaman dengan kondisi seperti itu, ada yang nggak nyaman gitu. Kok jadi begini sih, kok jadi begitu sih gitu kan. Nah itu kan buat gue yang mana gue menjadi satu kesatuan, salah satu bagian dari keseluruhan keluarga besar kan, keluarga besar. Apa namanya? Apalagi dengan kondisi gua berproses sama Pai. Udah deket banget gua sama Pai. Sama Bongki, wah luar biasa sama Bongki. Sama Indra ya nggak mengurangi rasa respect gua seperti itulah, walaupun benernya intensnya gua sama Pai sama Bongki, yang terakhir malah sama Pai. Jadi pada saat gue main ngerjain album Lagi Sedih, awalnya kan gue nggak tahu itu Slank. Iya kan? Pokoknya ngerjain jalan musik aja gitu. Jalan. Yang gue tahu waktu itu ada selentingan bahwa ini buat album solonya Kakak. Oke. Gitu, solonya Kakak. Ya jalanin aja. Di tengah-tengah pengerjaan, tiba-tiba emang ini di state sama Bim Kakak bahwa ini album Slank. Album Slank. Yang mana kita itu waktu itu posisinya sebagai additional waktu itu. Tapi kita udah seperti menyatu banget gitu, menyatu banget. Ya jadi tahun sebenarnya boleh dibilang walaupun gue ada main sama Slank secara profesional, gue hobi main musik, tapi itu bukan menjadi otomatis jadi satu kondisi yang gue wah asik nih gue sekarang di Slank, gue nggak gitu. Karena banyak hal-hal yang menyulitkan sebenarnya. Menyulitkan. Jadi ada apa namanya, banyak pertentangan batin, ada pertentangan batin. Kayak pas gitu ya, judul albumnya Lagi Sedih lagi. Lagi sedih, wah nih, iya bener. Jadi gue ngerasain banget sih pada saat itu, potlot, tepi, semuanya. Tahun baru, malam tahun baru 96 ke 97,
Gue sama Umar take Berduaan? Hah? Take Berduaan sama Umar? gue berduaan. Gue ngerasain Si lagi sedih itu? dia lagi sedih tuh, kosong semua ini foto, Kosong ya? kosong. Malam tahun baru, gue justru di situ gue rekaman. Sekarang kondisi jadi begini ya, sendirian tuh gue tuh. Ternyata, wah, jadi di sisi lain gue senang, tapi di sisi lain gue ada hal yang bikin kurang nyaman lah gitu loh. Kurang nyaman, kehilangan apa ya, maksudnya kok kosong tiba-tiba ada apa gitu. Iya, pas gini lah tuh. Sekarang gue deket sama Pai, gue deket sama Bongki, tiba-tiba gue ada menjadi mengisi di posisinya mereka. Iya Pak, bayang banget. Gue sampai gue datengin Bongki, Bong, ini di mana nih Bong? Pada saat gue udah tahu bahwa itu di state sama Bim kakak ini jadi slang. Gue bilang, gue datang ke Bongki, Bong, ini yang gue kerjain slang loh. Albumnya gimana? Udah emang ini mungkin udah jadi jalannya lo, jadi partnya lo Itu yang di tahun berapa tuh? Ya, pada saat pengerjaan album. Pada saat itu? Pada saat pengerjaan album. Gue datang ke rumahnya Bongki. Gue datang Bongki ke ngomong rumahnya. gitu. Emang jalan lo nih kalau ini. Memang jalan lo nih kayak di situ gue ingat Bongki lagi kerja sama Flowers. Iya. Gitu. Jadi ya gue gue nanya ke dia gitu. Udah gue jalanin aja. Tapi tetap gue udah pernah bilang juga tuh di sama Ari Lasso, gue bilang walaupun Bongki udah ngomong gitu nggak jadi satu kondisi yang bikin gue lega. Enggak juga. Iya. Karena banyak hal. Karena kalau nggak salah ada tongkrongan lain di luar Potlot yang di mana di situ kumpul teman-teman. Pada kumpul ke situ. Iya. Ya gitulah. Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya yang gue amatin dari pemikiran gue doang, Mas Bim kan tuh slang doang gitu kan. Iya. Slang banget, dan dia juga dari dulu emang bikin single atau album tiap tahun. Emang harus begitu. Tidur bangun slang lagi gitu. Iya. Di satu momen ini lagi banyak kegiatan, nggak ketemu, berarti kan hilang komunikasi, kekurangan komunikasi. Iya. Tapi show must go on, itu yang gue inget sih kayak gitu. Iya. Nah akhirnya ya memang jalan. Iya. Sampai gue pada saat itu gue tuh suka bertanya-tanya, ini bener nih, gue nggak mimpi nih, maksud gue. Karena kalau misalkan pun iya, kenapa harus gue gitu? Pada saat itu kan di Potot banyak pemain bagus-bagus. Terus gue bertanya, kenapa harus gue? Ada apa gitu loh? Walaupun sebenarnya kalau kita urut pada hakikatnya emang udah ditentukan sama Allah ya. Tapi kan gue pada saat itu pun nanya, dipikirin juga ya. Kenapa gue? Kenapa ada apa gitu loh? Dan gue harus mengalami kondisi dilema seperti itu yang dialami cuma sama gue doang. Iya. Sama gue doang. Mungkin Renault iya, cuman Renault mungkin nggak terlalu kayak begitu gitu posisinya. Kalau gue kan pada saat itu gue lagi sama Pai banget. Lagi sama Pai banget. Banyak yang tahu lah gitu, lagi sama Pai banget. Sama Bongki itu karena kan gue di sini gue emang mau belajar, berproses gimana sih gue jadi pemusik ya. Bongki kasih gue tanpa sadar itu gue menggali ilmunya mereka kan, ilmunya Bim, Bongki, Dade. Iya benar, jalannya deh. Emang udah gitu ya. Iya. Maksudnya kayaknya udah satu kesini satu ke situ ya. Sampai satu saat sebenarnya pada saat yang sama pada saat pengerjaan album itu dan udah hampir selesai, gue itu sama keluarga gue ditawarin satu kesempatan kerja. Oh iya? Kerjanya di Canberra, Australia. Oh iya? Jadi staff di kedutaan besar. Aman dong tuh mestinya ya? Aman. Ibaratnya gue kalau misalkan nih gue cabut, ya gue kerja di sana di Australia, mungkin nasib gue itu pada saat itu gue bisa nikah sama orang bule gitu kali ya. Jadi gue punya gitu ya. jadi punya cerita yang beda lagi. Cuman pada saat itu gue pertimbangin, gue kayaknya harus
bertanggung jawab terhadap apa yang udah gue lakuin. Itu yang pertama. Kedua, ini yang paling berat. Wah, gue ninggalin Bim Bim. Karena waktu itu kan gue ditelepon kan sama Bim Bim untuk ngerjain album ini kan. Terus pada saat itu gue udah ambil. Pada saat gue dapet tawaran itu, berarti kalau gue ambil, ya gue udah nggak mungkin, kayaknya gue nggak mungkin kalau misalnya ambil, gue nggak mungkin bilang, gue langsung cabut aja tuh. Pada saat itu, gitu ya? Gitu. Di umur 22. Iya. Iya. Umur itu pasti gitu. Gue langsung cabut aja, palingan gue ngasih taunya Dari sana. Mas, sekarang gue udah di gini nih, gini. Sekarang udah kerja di sini, keluarga gue. Tapi lo nggak bisa begitu ya? Tapi gue nggak bisa gitu, ya udah. Akhirnya gue nggak ambil itu kesempatan itu. Malah yang ngambil ada sepupu gue, saudara gue ngambil. Oh, jadi orang hebat sekarang. Itu padahal belum ada rencana jangka panjang sama Slank tuh lo? Belum ada. Kita akan show abis ini. Belum ada kan baru lagi ngerjain album. Pada saat itu kan gue udah menghasilkan dari uang rekaman lah. Ibaratnya uang rekaman tuh udah ada lah, uang rekamannya. Udah. Buat turnya segala macam belum ada itu, belum ada plan ke sana. Tadi gue mau langsung cabut tinggal. Langsung lagi ceritanya tuh. Langsung. Nggak ada ungu. Hah? Karena maki Maki sih. Bisa jadi. Terus inget ya lo? Oh iya. Kopi dulu. Tenang dulu, santai, aman. Kopi dulu. Evan nggak? Ini ada gue. Thank you. Weh, Torabika tuh. Torabika. Siapa? Gitarolis almarhum. Enggak, kalau waktu perjalanan itu yang gue inget sangat juga ya, waktu peralihan akhirnya dapet tour kan? Ya, tour. Somehow formasi baru masih laku nggak sih? Gue ngeliat gitu tuh banyak orang promotor gitu. Akhirnya ditawar kan? Iya. Iya kan? Paketnya ditawar nggak dibanting harganya. Jalan nyambung lagi sama sponsor lain kan? Iya. Di awalnya sama ini ya Tour Radio ya. Tour Radio, benar. Dan animonya gede, terus ditunggu-tunggu. Nah, gue inget juga tuh ya, Mas Koko apa gitu ngomong. Ya, saya tahu nih Slank potensinya gede gitu, dan harus tetap berkarya. Tapi kalau nggak ada Mas Bunda, Koko mana? Deteksi. Oh, Deteksi. Kalau nggak ada Bunda, saya nggak berani ngajak. Iya. Jalan tuh sampai akhirnya berhenti kan? Berhenti ya? Tahun 2000. Iya. Tapi bayangin 4 tahun dengan kondisi itu, tapi survive loh. Iya. Tapi waktu pas setelah album selesai kan tour. Ini gue bakal banyak tanya nih sama siapa? Sama Penyot. Bakal banyak tanya. Apa yang sebenarnya kejadian sih? Enggak, karena gitu. Waktu pas tour radio dia nggak ada. Sama sekali nggak ikut? Nggak ada toh. Nggak ada ya? Nggak ada. Genjerengan aja lo sama Mas. Iya, bertigaan gue. Tour show-nya ada ya? Tour show-nya ada. Gitu. Kalau misalkan kita rekaman, gue rekaman, mau sampai malam, gue doang. Ternyata nggak ada nih, ntar gue bakal tanya ke dia. Lo mesti jawab ya. Nanti lo paling diundang ke bengkel kopi. Iya. Enggak, gue inget zaman itu kan semua kena drugs tuh. Zaman artis, anak muda semua lah. Ya. Mau dia, eranya ya. Mau dia pekerjaannya apa gitu. Itu artisnya seperti itu, fansnya juga. Sampai sering chaos, inget gak sih lu dulu? Yang lagi manggung tiba-tiba kakak ditomprok sama fans. Wah, kakaknya kesakitan, ngamuk, dikejar, sampai ke penonton. Akhirnya diberhentiin sama Mas Bim dari panggung, Mas. Stop. Akhirnya karena ada kakak di tempat penonton yang tadi takut, nyerbu kakak tuh, meluk-meluk gitu kan. Wah, polisi mukulin, udah tenang keadaannya. Tiba-tiba ada yang teriak lagi, Mas Bim teriak pakai mic. Ivan, udah, kalau lagi ngejar. Gue ngejar juga. Wah, gue inget itu total. Kenapa tuh lo kejar?
Nyolotin juga deh. Iya, karena kenapa? Oh, kakak itu kan, gue senggangnya. Wah, kalau sendirian bahaya dong. Iya kan? Karena yang turun kan cuman kakak doang. Iya, sama gue di belakangnya tuh. Sama lu ya? Tapi wah udah di Cuman lautan. gue inget sama lu tau nggak apa tuh? Abis itu udah selesai kan? Wow, udah selesai, udah selesai kan? Balik. Abis itu tuh nggak? Yang gue inget dari lu tuh Apa? Aduh. Oh, Ditendang. polisi. Bijinya ditendang sama polisi, sama PM. Iya, itu sekali-sekali itu nggak mau lagi tuh gue. Langsung begini terus. Anjing. Jadi kan iya itu bener tuh gue ngikutin kakak tuh. Gue jagain kan. Wah kakaknya gini-gini marah-marah. Takut kan penonton. Tiba-tiba begitu nggak ada kakak maju lagi. Udah nggak ke chaos kan. Polisi lari. Puak. Dah gue kena juga. Karena lo nggak pakai baju ini kan, semuanya kan sama kan baju, nggak baju panitia gitu. Awas panitia jangan ditendang bijinya, jangan tendang biji gua. Anjing. Ih itu emang bener tuh lumpuh tuh bener. Itu gue inget kalau nggak salah itu di Serang toh. Serang Itu gue Serang. Itu seru banget. Nah gue kan habis nontonin apa zaman trennya Grunge, Nirvana, jadi gue menikmati aja begitu. Nirvana. Jadi emang dulu gokil sih emang panitia atau penyelenggara konser dulu tuh nggak mikirin untuk keselamatan si artis dan keselamatan alat-alatnya dia. Iya. Jadi panggung langsung penonton nempel gitu, panggung sama gini monitor jatuh kan gitu kan. Iya, nggak ada barikade itu. Nggak ada barikade. Sampai nggak ada itu loh, tenda artis di belakang panggung itu dulu nggak ada. Nggak ada. Ingat ya lo sempat dimasukin ke bawah panggung. Mobil merapat tuh nongkrongnya di bawah panggung. Iya. Tapi sekarang jauh banget ya bedanya berarti ya. Iya. Dulu ya. Karena udah ya mungkin promotornya udah mulai banyak belajar. Iya. Kalau dulu promotornya Sangar ya. Dulu kadang-kadang kan kita habis manggung selesai nggak dapat bayaran, dapatnya apa? BPKB. BPKB mobil. Akhirnya SOP berubah. DP sebelum jalan lunas. Iya. Mesti DP sebelum main lunas ya. Pengalaman tuh. Pengalaman. Iya. Pernah juga kan terkatung-katung kan karena panitianya nggak bayar, tiketnya nggak ada, kita pulang nggak bisa balik nggak juga. bisa balik. Iya. Pernah kan kejadian sih. Nah ini nih gue sama Ivan juga sekamar berapa puluh kota kali ya. Oh iya. Sekamar berapa puluh Ratusan kota kayaknya. Sampai sempet inget gak lo waktu kita lagi naik ferry. Naik ferry oke. Selat Bali. Ini mesti diceritain toh ini bener. Gue cerita ke teman-teman nih semuanya nih sampai sekarang nih. Gue juga. Gue cerita ke kakak kayak ke Bim atau ke teman-teman lain, nggak ada yang percaya. Masih belum percaya? Nggak ada yang percaya. Belum percaya sekian sampai lama ya. Nggak mungkin nih, pasti gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi kita di tahun berapa ya? 2000-an awal kali ya? Atau akhir 90? Iya 2000-an awal ya mungkin ya, antara itulah. Naik ferry di Selat Bali, kita naik nih paling atas ya. Itu kira-kira waktunya sore menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib kita nyebrang dari Ketapang mau ke Gilimanuk ya. Terus tiba-tiba kita di atas ya, kita di ferry, kita yang di pemandangan deck paling atas kita lihat pemandangan. Wah, langit keren. Ngeliat laut, selat. Tiba-tiba nggak ada yang nunjukin duluan ya. Nggak ada yang nunjukin. Kita noleh ke arah yang sama secara kebetulan gitu ya. Gerakan gitu ya, kayak ular berenang di air. Tapi itu jaraknya kayak 500 1 kilometer gitu kan. Nggak sampai toh, itu tuh deket itu toh. Jaraknya? Ya kira-kira paling maksudnya 400 meter lah. 400 meter gitu ya? Tapi jauh maksudnya kan? Iya. Di dekat ferry kita ya? Iya jauh, kita bisa lihat itu. Tapi dia tiba-tiba kepalanya nongol? Iya. Nengok-nengok gitu kan? Iya. Jadi ada, bener, itu dia sama. Jadi ada kayak dari atas permukaan air tuh kelihatan kayak ular lagi berenang. Panjang. Gitu. Terus tiba-tiba nengok. Iya, nengok. Turun lagi. Zus. Begitu lagi, jalan lagi. Gue langsung, apaan tuh?
Orang-orang pada nggak nyangka, wah lo pasti berdua di atas stage mabok lo kan pasti berduaan. Ada yang begitu. Iya, ya kan? bilangnya gitu. Tapi itu yang kita lihat kan. Iya. Maksudnya kan kalau orang yang lebih mabok diceritain sama yang nggak begitu mabok, yang lebih mabok percaya gitu kan ya. Iya. Ini kan enggak gitu loh, bahwa apa yang kita lihat sama akhirnya seperti naga. Warnanya apa? Agak coklat. Gelap kan, warnanya gelap Iya. dan mengkilat kan itu kan Mengkilat. badannya kan. Iya. Set gitu kan mengkilat. Gini kan. Heeh. Set Kapal nembak. selam gitu kan. Iya kayak kapal selam. Turun jalan gini kan. Dengan jarak yang sejauh itu tuh kelihatan itu gede itu. ya kan? Gede itu. Itu apa kira-kira tuh? Makanya gue sempet googling. Loch Nyata Ness yang gue pernah dengar ada Loch Ness. Loch Ness ya di Bali itu. Oh, bukan. Oh maksudnya di Loch Ness itu. Di sana kan di danau Loch Ness itu. Tapi kalau kisah ada penampakan naga di Bali belum pernah dengar ya? nggak pernah dengar. Tapi gue sempat baca nih, ada ceritanya bahwa memang ada satu mitos naga di Nusantara ini gitu. Dan yang akhirnya sebenarnya naga itu ada di seluruh dunia. Oke. Tapi semua menganggap apakah itu mitos atau benar di zaman dulunya. Ada yang nemuin jejaknya gitu. Iya. Ya walau alam ya. Tapi itu Menurut lo apa sih itu sebenarnya? binatang besar. Seperti naga. Kita tuh kalau cerita itu dibilangnya kita orang gila, kita mabok udah itu doang. Nggak ada yang percaya. Iya. Nah, itu gokil ya. Anak gue percaya. Anak lu percaya? Kan gue posting tuh di Instagram terus just before we witness a dragon gitu kan. Terus anak gue nyaut, oh yang dulu itu ya, katanya gitu ya. Anak lu yang Ih, mana? Nabila. Mana bisa? Ih penasaran gitu. Gila. Itu emang banyak kejadian-kejadian ya. Itu salah satunya sih itu nggak bakal lupa. Gak bakal lupa itu. Nggak bakal lupa. Maksudnya kalau istilahnya supranatural mungkin satu-satunya itu yang pernah terjadi. Iya. Buat gue ya. Bisa jadi itu ya benar. Karena jelas banget gue gue ngelihat kejadian seperti apa, bentuknya seperti apa, dan bergerak seperti apa. Sama. Lo ngelihat Deskripsinya sama. hal yang sama gitu kan. Dan kaget-kaget itu anjing apa gitu. Saya kaget-kaget juga. Nah, gue pernah nih toh. Gue mungkin belum pernah cerita. Di sini, gue bertabrakan sama setan toh. Serius lu. Nggak mabok. Hah? Nggak mabok. Dulu nggak tahu kapan sadarnya dulu. Nggak tahu cuman zaman dulu kayak gini. Jadi, gue tuh ini waktu pas ngerjain albumnya si Ruli Onzo 2003 gitu. ya. Jadi ini ada si Pak Bob Karyana, ada nongkrong di sini nih depan pintu ini nih, depan pintu ini kebuka kan pintunya. Gua kan dulu studionya yang di sini nih, ya kan? Gua dari arah situ mau keluar. Oh, dari dalam studio? Dari dalam studio. Pokoknya adanya di ruangan yang sininya nih. Gue mau keluar. Terus pada saat gue mau keluar itu, gue kayaknya tabrakan sama makhluk putih aja. Putih. Gitu apa? Berasa kontak gitu? Berasa gitu ya. Kayak gitu. Terus dia tabrakan, dia ini mental ke kiri. Oh, dia yang mental? Dia mental. Jadi tek gitu ke kiri. Sebelah kiri ini nih, sebelah sana tembok ada board yang kertas gitu. Notes gitu ya? Bob juga ada di sini. Jadi gua nabrak, dia mental, kertasnya bubar. Padahal musuhnya kalau ketiban doang sih nggak sampai bubar gitu ya? Iya, jadi memang tabrakan. Guanya nggak sengaja, dianya juga nggak sengaja tuh. Terus kemana tuh wujud? Hilang. Terus Dengan nabrak terus hilang gitu? nabrak terus hilang gitu. Jadi gua nggak tahu bentuknya apa, pokoknya putih aja gitu, putih. Jadi nabrak, dia mental ke sini. Setan bisa mental. Wah, salim dulu deh. Enggak. Setan kayaknya sial juga. Tabrakan sama gue sial. Wah, anjing gue. Dia juga mungkin tuh setan kali bilang juga ke teman-teman, wah anjing gue tabrakan sama anak potlot. Wah, apes lo ketemu dia ya? Apes. Ada si Pak Bob kan di sini. Pak Bob ngeliat
Apaan tuh? Oh gitu, sampai gitu. Yang lihat banyak. Ada si Berarti Ruli. gasruk banget gitu ya? Iya, ada si Ruli, ada Ojon, ada Pak Bob. Ngeliat semua di sini kejadiannya. Dia Nggak ngeliat sosoknya tuh? nggak ngeliat sosoknya, tapi dia ngeliat kertasnya pada terbang. Kertas-kertasnya terbang kok. Gimana tuh? Menurut Mas Adit? Tabrakan gitu. Wah, tuh. Sekali aja tuh? Sekali. Apa tuh? Abis itu ada, atau sebelumnya ada apa gitu Pak? Nggak, kalau gue bilang sih itu perkenalan kan, karena pada saat itu kan gue sempat yang gue cerita bahwa gue relapse kan. Oh. Jadi setelah rehab, relapse 1,5 tahun kan gue di sini. Kan gue di kamar sini toh. Kamar sini kan? Kamar gue? Ini, iya. 1,5 tahun toh situ toh. Gue kalau misalkan kan dulu awal-awal main Acid kan, Acid Pro, iya. sendirian gitu. Gue siang sini. Sini sama Ruli kan? Sama Ruli. Main Acid Pro. Itu pasti gue selalu kalau sendirian, pasti gue nggak ngerasa sendirian. Gue ngerasanya ada yang nemenin gitu. Oh iya? Tapi waktu pas gue sadar, anjing gue sendirian. Kabur gue. Kamarnya Mas Bim Bim kan dulu itu? Kamarnya Mas Bim Bim. Iya, sebelum kesini di situ. Iya. Lama di situ. Iya, situ. Gue jadi baru inget. Ada tuh yang satu ngeliat dulu, temen cewek. Lupa lah namanya siapa. Ada yang manggil. Lo manggil? Dindin. Ada cewek manggil. Gue pernah ingat cerita itu. Iya. Tahu ya? Itu, iya. Ya itulah. Biasa lah, itu kan pasti ada. Lucu juga ya. Terus waktu apa namanya berhenti, itu gimana loh bisa komit apa terpaksa dari drugs tuh? Model kayak kita kan memang mesti agak-agak sedikit dipaksa kan, ya kan, dipaksa. Beruntung ada yang bantu ya. Beruntung ada yang bantu, beruntung ada yang perhatian, beruntung ada yang support untuk sampai kan nggak, teman-teman kita yang mau rehab nggak semuanya bisa dapat si obat kayak yang tadi kita lihat gitu kan, 20 juta loh, ya kan. Udah, terus pada saat itu namanya juga mungkin tambeng kali ya, gue tambeng, masih relapse juga kan, masih relapse juga, tapi cuma akhirnya beli lagi obatnya 20 juta lagi, gitu kan, boncos. Yang tadinya gue udah selesai rehab dan udah ke rumah, udah di rumah, akhirnya gue balik lagi ke sini, rehabilitasi lagi, akhirnya 1,5 tahun atau gue di sini, akhirnya di sini, dan itu ya mungkin itu bagian dari perjalanan hidup gue, tapi gue terus terang malu di situ kan. Jadi tahun 2001, 1,5 tahun 2002, akhirnya gue mulai menginjak lagi ke rumah pada saat gue memang udah lagi mempersiapkan gue untuk nikah, gitu. Jadi yang memang memudahkan jalan gue untuk bener-bener lebih full ninggalin itu pada saat emang gue nikah. Gitu. Jadi ya karena kan sama sih. Iya. Soalnya mengganti fokus, menjauhin dari komunitas. Kan banyak itu dia kan, banyak alasan-alasan. Sebenarnya kan gini, gue sebenarnya hampir sama juga pada saat gue mencoba untuk berhenti rokok. Sebenarnya sama banget. Jadi kalau nggak salah, lu juga pernah ngomong, "Tok, lu kok bisa berhenti sih pada saat itu?" Iya, setahun. Iya kan? Kalau nggak salah lu waktu itu ngomong, "Wah, karena gue banyak alasan yang akhirnya mengharuskan gue untuk berhenti." Gitu ya? Gitu kan, lo kalau nggak salah lo bilang begitu, banyak alasan gitu. Ya pastinya lo udah tahu tuh alasannya ini. Nah pada saat gue yang waktu itu berhenti ngerokok, pengen berhenti ngerokok, banyak alasan juga. Gue sengaja ngumpulin sebanyak-banyaknya alasan untuk ya supaya ada yang menguatkan gue kenapa berhenti. Ya, ini karena ini. Ya udah, ya salah satunya ya anak gue, maksudnya anak gue tuh dia udah protes dulu lah. Oh, udah bisa protes. Udah bisa protes. Terus yang berikutnya
Di Slang udah nggak ada ngerokok. Iya, terakhir kan lo. Terakhir gue kan. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau manggung di backstage di dalam tenda, kan gue butuh ngerokok kan. Non smoking ya. Iya kan udah pasti non smoking. Gue harus keluar dulu. Keluar ketemu sama apa ya ngerokok. Cuman udah terus lama-lama banyak hal yang akhirnya apa ya bikin gua kok mau ngerokok aja susah. Oh ya waktu itu gua mau ngerokok cuman mesti keluar gitu loh, yang tadinya mesti ngumpul sama anak-anak gua, tapi untuk butuh ngerokok gua harus pisah dulu dari mereka dulu gitu kan. Buang-buang waktu nih ya. Kayaknya aneh nih kayaknya. Udah deh gua coba deh berhenti. Kok gue berhenti rokok, kok ada ininya, ada momentumnya toh. Momentumnya adalah itu ulang tahunnya gua. Ulang tahunnya gua, dan pada saat hari itu Maulid. Masya Allah. Maulid gua. Jadi gua langsung doa. Udah langsung doa gua demi Rasulullah apa segala macam. Jadi gua ada ke situ gitu. Udah, karena beberapa kali gue coba untuk nggak ngerokok itu susah. Seperti kayak waktu itu gue berhenti drugs. Sebenarnya modelnya polanya bersama nih, sama banget. Cuma pada saat gue dapet momen, wah nih Maulid nih, udah deh. Emang kadang perlu momentum ya butuh momen. Jadi untuk menguatin kita nih. Kayak Mas Bim juga yang gue inget 2 kali berhenti ngebir tahun baru, berhenti ngerokok tahun baru juga. Ya kan? Resolusi gitu kan. Ada ya resolusi. Itu juga waktu itu gue resolusinya Maulid lagi ya. Insya Allah karena udah selesai. Dan polanya gue yang gue achieve adalah jam per jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam gue ngerokok. Oke. Tambahin lagi semangatnya. 24 jam. Gue langsung bisa bangga sama diri gue, dan gue harus mengapresiasi diri gue pada saat gue nggak ngerokok 24 jam. Keren loh. Jadi achievementnya per hari udah mulai per hari. Baru sehari. Sekarang 2 hari dong. 2 hari 2 kali 24 jam gue nggak ngerokok. Tambah semangat lagi. Appreciate lagi. Lo keren loh. Jadi gue terus. Akhirnya udah. Gitu ya, salah satu itu apa? Tips-tipsnya ya. Sebenarnya itu sama pada saat gue berhenti drugs. Polanya sama. Ngitungin gitu ya. Ngitungin. Ukur kekuatan gitu ya. Sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun. Gitu. Nah kadang-kadang gue ngerokok udah enggak, cuman kadang-kadang gue suka sigar. Cerutu, jadi kalau ada mahal maksudnya. Kayaknya gue sekarang lagi nggak ada. Motorin mulut gitu. Motorin mulut, kan cuma ngenakin mulut. Di kumur. Gitu. Sangar ya. Iya. Emang gue ngeliat juga kan Slang tuh dari perjalanan hidupnya akhirnya jadi menurut gue role model ya. Ya kan? Maksud gue, ya orang mau dikasih tahu sama yang nggak pernah tahu, gitu kan? Emang lu tahu gitu kan? Iya. Nah sekarang benar-benar ya ini dari berhenti drugs, berhenti ngerokok, berhenti minum lagi. Iya. Nih, haji lagi. gue pengen liatin nih. Nih gue di HP gue pasti ada tato tulisan, ntar lu baca nih. Lu bacain deh. Ntar abis ini itu yang jalan tuh. Better life. Ntar. Better friend and better life. Better habit, better friends, sama better life. 3 itu aja gitu ya. Gue potongan gue mau cari kebiasaan atau membiasakan diri gue untuk hal-hal yang positif. Belajar aja. Karena gue ngerasa banyak hal-hal yang nggak bagus gue selalu lakukan gitu pada saat awal dulu. Karena gue harus meresolusi diri gue, challenge diri gue untuk punya habit-habit yang bagus.
berkawan juga teman-teman yang bagus, yang punya yang bagus, dan akhirnya kehidupan kita juga lebih bagus. Iya. Mungkin kita tunggu azan sebentar Kita azan, lagi. ya? Oh, oke. Sip. Nanti kita tutup acara ini. Oke, siap. Dengan tausiah dari Papa Masto. Yes. Gila ya. Ben Tamil. Ben Tamil. Ini apa? Ben Medan. Cuma yang dari sana, dari Yoi. Tamil. Sebelum disudahi waktu, gue pengen. Wah, kok cepet-cepet banget sih? Iya apa? Nanti kan kita malam mau pergi lagi. Oh iya, kita ke Ladies Night. Ladies Night. Ladies. Oh, minggu siang itu di lipstick. Ini udah sore. Iya Pan, ada yang penasaran juga nih, ada yang nanya. Oke. Tentang Bunda. Bunda. Sebagai Bunda, sebagai manajer. Terus karena gue ada pengalaman waktu kita ke Amerika tuh tur, ada publicistnya tuh si Michael Mansur namanya. Dia Michael Mansur. ngegali slang apa band ini dikenal di Indonesia. Akhirnya begitu sampai ke manajernya siapa? Bunda. Usianya sekian. What? Kaget gitu dia kan. Wah ini yang jadiin apa namanya topiknya gitu yang buat mempromosikan. Dia bilang ini the only one apa namanya ladies rocker manager gitu loh. Jadi apa maksud gue gimana tuh maintain dari masa sulit sampai akhirnya dengan Bunda juga bisa diberesin sampai sekarang tuh. Iya, iya. Nah, maksudnya Bunda buat lo itu seperti apa sih gitu? Gue pengen tahu. Ya, yang pasti kan kalau semua juga pada tahu kan Bunda kan nyokap lo, nyokapnya Bim Bim kan semua pada tahu. Ibaratnya yang punya tempat potlot ini kan Bunda kan. Tapi kan Bunda mulai aktif di slang sebenarnya kan secara manajerial ya awal-awal. Tapi kan support terhadap hobi bermusiknya slang lo juga kan dari awal. Iya dari awal. Dari awal kan sebenarnya. Kemudian pada saat baik lagi di era drugs itu sih yang gue lihat bahwa Bunda kayaknya memang udah ngelihat dia punya strategi bahwa dia harus terjun dalam rangka menyelamatkan komunitas dan anak-anaknya tentunya. Komunitasnya iya, sebenarnya. Betul ya. Nah untuk pastilah seorang orang tua ya pengen menyelamatkan anaknya, dia akan lihat dulu, dia amanin dulu lingkungannya kan. Iya. Makanya lewat itu kan terjadi ada banyak perubahan kan. Nah terus dengan akhirnya Bunda masuk tahun 96 sebagai manajer gitu, itu gue bilang langkah yang tepat, langkah yang tepat. Sehingga dari tahun 96 4 tahun kemudian kita akhirnya di apa namanya karena udah capek ya tuh, lo udah lihat lah album 9 kita udah kayak model kayak apa kan. Kita di antara satu sama lain kita menilai wah dia parah banget, lu ngeliat gue wah dia parah banget tuh. Akhirnya kan cuma harus di ketok palu, pukul gong, yuk udah yuk berhenti. Pada saat itu kan gue sempat kan gue ditelepon, Bunda aku nanti aja deh Bunda kan. Gitu. Kan yang parah kan Mas Bimbi sama kakak duluan, ntar aku nanti aja nyusul gitu kan. Kan gue gitu. Melipir gitu. Wah kamu arahin kan gue kan. Gak bisa apa-apa ya. Udah bareng, ya udah akhirnya gitu. Nah itu kan sebenarnya keputusan itu keputusan yang sangat tepat, keputusan krusial dan yang memang harus diambil pada saat itu gitu. Yang mana sebenarnya kita semua bertiga nih kita nggak berdaya. Gitu. Dan Bunda itu udah ngelebihin dari nyokap gue sendiri tuh. Gue di rumah punya nyokap, tapi waktu gue lebih banyak di luar. Dan gue lebih sering ketemu Bunda. Lebih sering ketemu Bunda gitu. Kalau gue nggak nurut, nggak ngikutin omongannya Bunda,
kayak gue durhaka sama orang tua gue sendiri gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalkan balik lagi kayak tadi, orang Indonesia memang sangat sangat respect dan nggak berani macam-macam, nggak berani main-main sama sosok ibu. Iya ya. Gitu. Tradisi budaya Indonesia. Bener. Ya. Itu pun yang akhirnya bikin gua mungkin ya doanya nyokap gua yang di rumah bisa melancarkan apa-apa yang jadi keinginan gua hingga nggak sampai sekarang gitu. Jadi kayak misalkan waktu itu, "Ma, gua udah nggak kuliah lagi nih, doain gua deh, gua pengen survive hidup di musik, doain deh supaya dia sukses nih." Oh sempet tuh ada ya? Gue ada momen itu tuh, gue minta restu itu. Gue pikir itu penting banget. Dan selang 3 tahun kemudian, Lo putus kuliah apa nggak kuliah? putus kuliah. 3 tahun kemudian setelah gue minta restu itu udah jadi slang gue. Oh iya, udah di dalam slang. 3 tahun tuh. 3 tahun doang. Gitu. Nah, begitu juga kan dengan Bunda memperhatikan dan memperjuangkan nasib slang sebenarnya. Pada saat itu slang kan nggak berdaya loh. Iya. Kan kalau katanya kakak kan, kita itu ibaratnya kayak ikan terkena pancing. Kitanya mau ngelepasin kail pancing ini nggak bisa, emang mesti dibantu. Dan sekarang tahun 2021 udah berapa tahun belakangan ini kan Bunda mungkin karena alasan kesehatan udah nggak terlalu aktif kan, tapi spiritnya Bunda, gue masih ngerasain. Karena gue ngerasa itu pasti doanya Bunda setiap malam buat anak-anaknya termasuk gue, itu yang bisa akhirnya bisa sampai saat ini sih toh. Gue yakin nggak mungkin. Kirimin energi terus ya. Oh ayo, itu ya kita doain sama-sama. Semoga nih Bunda sehat, kita semua sehat. Amin. Dan slang setiap tarikan napasnya, setiap detak jantungnya kita untuk berkarya itu bisa kasih manfaat ke orang banyak sih. Itu sih yang selalu gue bermimpi, gitu ya. bermimpi dan terus berusaha ke sana sih. Berusaha ke sana. Itu sih. Tapi galak nggak sih Bunda sebenarnya? Pernah ada kejadian nggak sih yang bikin Bunda marah sama lo gitu? Sering. Karena kita kan bangor. kita bandel. Bunda orangnya emang begitu kan. Ya udah emang udah harus begitu. Sering ketabrak gitu ya. Iya. Jadi memang gue nggak ngebayang kalau misalkan kita ini nggak ada sosok Bunda. Wah, caur toh. Iya. Gak ada yang bisa ngontrol. Nggak ada bisa. Karena ya kita akhirnya sadar bahwa cuman satu orang yang kita takutin dari sosok ibu. Kalau nggak ada itu, manajernya siapa gitu loh, orang belum tentu tuh. Yang tes urin di studio Pak Haji. Wah, iya. Kan kalau kayak relapse itu kan itu kan keputusan bersama, kesepakatan bersama gitu loh. Kalau kalau misalkan dites kan, tes urin atau segala macam, ya udah. Nah pada saat itu kan emang gue relapse kan karena dicek ternyata positif. Masih penjara. Masih gila. Penjara. Balik lagi. Penjara kasih esipro. Masih gila, masukkan lagi. Ketemu setan. Gitu. Jadi ya inilah perjalanan hidup sih. Perjalanan hidup. Justru sebenarnya gini toh, kalau gue ngelihat, kalau awal-awal mungkin gue nggak melihat perjalanan hidup yang masa lalu menjadi sesuatu yang keren. Tapi pada satu saat gue ngelihat udah bisa melihat masa lalu gue adalah masa lalu yang keren, sehingga gue bisa ambil pelajaran dari itu. Hidup gue kesininya enak banget, happy banget, tambah keren ya, insya Allah begitu sih toh. Karena gue ngelihat, oke, ini udah keren tuh bukan untuk dicontoh ya sebenarnya, bukan, tapi
kita bisa melewati itu dengan selamat. Dan tentunya kenapa bisa selamat? Ada bunda, ada orang tua gue, ada teman-teman yang bisa ngikutin, tambah lagi ada keluarga, ada jadi banyak ekosistem yang mendorong gue untuk bisa memperbaiki diri. Gue bukan orang yang udah baik sebenarnya, tapi gue orang yang lagi terus coba untuk memperbaiki diri sih Tom. Gitu. Ya gue doain deh, semoga. Amin Pak Haji, amin. Iya, kalau terakhir nih ada nggak lo mau memberi ujangan kira-kira nih buat anak band atau buat semua orang pada umumnya? Apa nih? Apalagi kita lagi menanti waktu yang belum menentu. Iya. Sebenarnya gini. Kita sebenarnya manusia ini lagi dikasih pelajaran yang sangat berharga, berarti yang value-nya gokil sih menurut gua. Yaitu apa? Value pelajaran ini gila banget. Dan ini menurut gua sudah masuk ke dalam alur dari akhir zaman. Oh gitu ya? Itu apa? Kita dididik melalui apa? Pandemi ini kita dididik apa? Kita dididik yakin sama Allah. Gini, dikasih ketidakberdayaan. Dikasih ketidakberdayaan sehingga pada saat kita orang tidak berdaya, lo harus bergantung sama yang paling berkuasa. Lo udah bergantung, udah tuh lo aman gitu. Gimana caranya? Jangan coba-coba ngedikte. Ngedikte tuh maksudnya gini. Kayak kita nih, misalkan gue nih, sebagai pemain band, setiap bulan gue untuk mendapatkan penghasilan, gue harus manggung kira-kira mesti berapa kali ya, sekian. Nah ini kalau gue dapat manggungnya 4 kali, 5 kali, aman nih. Dengan cost hidup gue, living cost gue yang sekian, ini bisa tercover. Sekarang dengan pandemi, kelar itu anulir. Paradigma itu teranulir. Karena sebenarnya masalah rezeki bukan karena gue manggung, tapi masalah rezeki adalah karena kasih sayangnya Allah aja. Iya nggak? Lo setuju nggak? Setuju sekali. Iya kan? Karena apa yang gue kejar tiba-tiba dicolekin dari belakang. Dicolekin dari belakang kan? Lo kejar ke sana untuk ngejar ini, dapetnya dari sini. Iya. Itu terjadi loh ke semua orang. Semua benar. Jadi nah itu kita dididik untuk yakin bahwa rezeki itu mutlak aja dari Allah karena kasih sayangnya Dia. Ikhtiar harus sih. Ikhtiar harus. Ya kayak gue baru baca tuh apa? Burung aja mesti berapa puluh kilometer terbang untuk bawa makanan. Benar. Terus gambarnya ada. Kalau burung tidur-tiduran, dia nggak dapat makanan. Tidur rebahan, burung tidur aja nggak dapat makanan. Dapat makanan. Benar. Karena gue yakin gini juga toh. Kita ini kan makhluknya Allah yang paling sempurna, yang paling udah deh posisinya harkat martabatnya udah di atas nih. Malaikatnya sebenarnya di bawah kita toh. Iya kan? Udah gitu. Sekarang kita lihat aja ikan, burung tadi, monyet. Allah udah tentukan rezekinya. Udah dia nggak usah kemana-mana, udah Allah kasih, udah Allah tentuin rezekinya tuh. Masa kita nggak dikasih? Nggak mungkin. Gitu. Menurut gue gitu sih. Hebat. Wah, gue juga tahu sih ya gue. Ini keren, emang ini yang gue tunggu-tunggu ya. Berarti kayaknya mesti setiap minggu nih ya kita adakan ya. Malam Jumat ya, oke boleh. Nanti lewat online aja. Wah, gue kepancing nih jadi tausiah. Nah ini toh project lo yang terakhir nih. Terakhir nih, yang terbaru. Gue nyelesainnya 1, 2, 3 lagu dalam hampir 3 tahun, jadi agak-agak lupa tiba-tiba satu album 11 lagu. 11 lagu. Ini 11 lagu ya? Judul lagunya mana? Gue nggak pakai kacamata lagi nih. Lo emang mesti pakai kacamata? Judul lagunya nggak ada di sini ya? Judul lagunya mana sih, Bang?
Mana? Oh di kaset, di kaset apa CD? CD. Oh sini nih. Hah, di cover? Itu di belakang. Sini. Di dalam sini. Oh, di dalam. Oh iya. Oh, dapat insert. Ini nih. Tuh. Oh, ada liriknya. Oh, ada tambal. Nah, nih. Ini kalau ini bisa beli di mana, Tok? Di Instagramnya. Nah, Tumble Store ya. The Tumble Store. Oke. Pakai dia nggak Instagram Store-nya nggak kan ya? Tumble Store aja gitu ya. The Tumble. Bisa cek di www.thetumble.com. Yoi. IG-nya apa IG-nya? Kalau orang pengen The Tumble. Hah? The Tumble. The Tumble. Oh. Kenapa namanya The Tumble, Tok? Tuh. Kenapa namanya The Tumble? Ya karena filosofi kehidupan itu banyak kekurangannya Om. Jadi mesti tumble. Ya biar sampai tujuan ya ditambelin aja yang kurang-kurang. Oh, nambelin. Coba lo di jalan nggak ada tambal ban. Oh iya. Iya kan? Iya. Nggak nyampe. Makanya jangan nginjek paku. Makanya jangan jahat. Nebarin paku. Tahu nggak ntar kenapa? Kalau nginjek paku ntar kenapa? Kenapa? Bisa apa? Tetanus. Jadul banget ya. Udah nggak ada kuda sih. Tetanus lo nginjek apa? Tokai kuda. Tokai kuda. Sih jadul banget. Oke, Bang. Kita Pak Haji. berada sampai mampus. Ada sampai mampus. Tumble. Seru. Emang mesti ketemu yang jago kayak gini nih. Jago apa tuh? Jago segala-galanya deh. Amin. Ya. Kita ke mana pindah tempat lain nanti kita ngobrol lagi. Iya. Jangan lupa tuh subscribe, share, sama like channelnya apa? Suatu hari Suatu hari bersama Mas Tok. bersama naganya Ivan dan Mas. Iya. Kita tuh sebenarnya terikat dalam satu memori di mana? Di selat Bali. Yang orang lain semua nggak percaya, disangka kita mabuk atau Gila. Kayak di film-film ya. Tok, thank you Tok. Oke, thank you Ivan. Tok. Siap. Salam semuanya.